ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib Masjidul Ihsan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kasih sayangnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, hingga kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menuntut ilmu, dalam rangka kita mendengarkan hadis-hadis serta ayat suci Al-Qur'an. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala berkenan berkahi kehidupan kita jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dalam masalah agama ini. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, untuk mengganti kajian yang biasa diisi oleh Al-Ustaz Abu Affaf Musa Mulyadi Faqahullah wa hafizah, karena beliau darullah hari ini tidak bisa berikan faedah ilmunya, maka kita nantikan beliau untuk kita bersama-sama dengarkan salah satu nasihat yang sangat berharga sekali dari salah seorang alim Rabbani, seorang ulama. Bahkan di antara ulama ada yang menjadikan beliau sebagai mujaddid, pembaharu dalam kaum muslimin. Itu nasihat yang indah yang berasal dari muhadarah beliau, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang hampir seluruh kehidupannya beliau memberikan waktunya untuk membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga disebutkan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, beliau berada di maktabah itu 18 jam. Dan beliau disebutkan hanya lulus sekolah dasar jam. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya memberikan banyak sekali jasa kepada umat ini. Di antaranya beliau bisa mentakhrij banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan tentang sahih dan dhaifnya, yang di zaman ini mulai ditinggalkan hingga beliau kembali menghidupkannya. Bahkan beliau menjadi seorang dosen di Universitas Islam Madinah, padahal beliau enggak punya gelar sama sekali. Dan para dosen-dosen yang memiliki gelar doktor sangat menghormati Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan nasihat ini berasal dari muhadarah beliau yang menunjukkan bagaimana beliau berta'ammul, beliau merenungkan apa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan kedudukannya.
Karena nasihat yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau ingin memberikan kepada kita semua cara agar kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat, Allah Subhanahu wa taala jadikan umat ini berada di tingkatan yang tinggi di antara manusia yang lain. Dan beliau setelah memberikan muqaddimah, wa ba'd fa nahnu al-yawm kama ta'lamuna jami'an fi zamanin wasala fil muslimuna ila haddin la yumkin an yasilu ila aswa'i minhum muslimun yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yu'minu billahi wa rasulihi minadh dhulli wal istibadi minal akhirin. Pada hari ini kita, sebagaimana yang kalian ketahui, di zaman yang kaum muslimin berada dalam keterpurukan, yang belum pernah sampai seburuk ini keadaannya seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dari kehinaan minal dzulli wal istibadi minal akhirin, dan juga pengekangan dari orang-orang lain yang benci kepada agama Islam ini. Wali su'urid kulli minha bima nazala bina min hadza dzulli al-mukhayyim ala jami'il bilad al-islamiyah. Juga yang dirasakan kebanyakan kaum muslimin di hampir seluruh negara-negara Islam. Ma'al asaf ala ikhtilafi tabaqat atasa'alu da'iman abadan fi mujtama'atina al-amma wal khassa wa nadwatina an sababil ladzi addal bil muslimina ila hadhil halah al-muzriyah as-sayyi'ah, yang membuat kami bertanya-tanya ya selalu dan sampai waktu yang tidak bisa kita hitung, ketika kaum muslimin berada dalam keadaan hina ini, apa sebabnya yang membuat mereka berada dalam kedudukan yang rendah, dalam kedudukan yang hina, al-makhzi wasirri fi usulim ila hadzal darkil munhad min adz-dzulli. Apa sih sebenarnya penyebab mereka berada dalam keterpurukan ini? Kama natasa'al 'anil ilaji wad dawa. Begitu juga kita bertanya-tanya bagaimana kita bisa mendapatkan jalan keluar, mendapatkan al-ilaj, mendapatkan pengobatan lidza makkana minan najati min hadzal dzulli wasyaqa, agar kita bisa mendapatkan kemenangan dan mendapatkan kemuliaan dari kehinaan yang kita rasakan sekarang. Kata beliau, wa ana ara hadhil mushkilah qad dzakaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat ini semua telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak perlu kita saksikan lagi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang di setiap harinya dia berta'ammul, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapati ternyata apa yang dirasakan oleh kaum muslimin sekarang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa safaha fi ba'di hadits thabita anhu wa bayyana ilajaha, wa min hadhil ahadits qauluhu alaihi salatu wasallam idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal waqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanfi'u hatta tarji'u ila dinikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika kalian masih berjual beli dengan sistem ina, dan ina sudah pernah kita bahas dalam pembahasan riba ya jemaah sekalian. Hilah adalah salah satu cara untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala dengan seolah-olah dia melakukan jual beli, padahal sebenarnya mereka melakukan riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi. Wa raditum bizar, dan kalian terlena dengan pertanian kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhulla, Allah Subhanahu wa taala liputi atas kalian kehinaan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala angkat sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam
Tirmidzi yang masukkan Allah Subhanahu wa taala dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Fanajidu fi hadzal hadis ala ijazihi dzikral marda alladhi syaa'a hatta ahata bil muslimina. Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nau'aini minal marad ala sabili tamthil la tahdid. Dalam hadis ini secara ringkas Nabi SAW menyebutkan tentang penyakit yang menimpa kaum muslimin secara umum yang membuat kaum muslimin berada dalam kehinaan. Dan Nabi SAW menyebutkan dua hal. Penyakit hanya sebatas pemisalan saja, bukan sebagai pembatasan. An-naw'ul awwal huwa wuqu'ul muslimina fi ba'dil muharramat bihtiyali 'alaiha wa hum 'ala ilmin biha. Jenis pertama dari penyakit yang dilakukan oleh kaum muslimin yang membuat mereka mendapatkan kehinaan adalah terjatuhnya kaum muslimin pada sesuatu yang diharamkan dengan cara hila, dengan cara tipu daya, padahal mereka mengetahuinya. Wa hadza kaminun fi qouli alaihi salatu wasallam idza tabayatum bil ina. Ini jelas sekali tertulis dalam hadis ini, idza tabayatum bil ina. Jika kalian berjual beli dengan ina. Jual beli ina adalah apa? Jual beli riba yang dibungkus untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia sedang melakukan jual beli padahal melakukan riba. Ya Mas, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masih ingat tentang jual beli inah? Jual beli inah adalah seorang itu membutuhkan uang, misalnya 10 juta. Misalnya anak Yadikullah butuhkan uang 10 juta. Datang ke Abu Salman. Abu Salman, anak butuh uang 10 juta. Anak mau pinjam kepada engkau Abu Salman. Kata Abu Salman, anak enggak punya Ustaz. Tapi anak punya barang. Anak apa? Punya barang. Misalnya motor ini. Anak jual ke antum Ustaz 10 juta. Anak jual kepada antum berapa? 10 juta. Kata anak, baik. 10 juta ini anak beli. Terus kata Abu Salman, Ustaz, tapi anak beli lagi. Motornya yang tadi dari Abu Salman ke anak. Dan sama Abu Salman mengatakan anak beli lagi, Ustaz. Ini motor 12 juta. Paham di sini? Tapi secara kredit. Kemudian kata Abu Salman, Ustaz, ini 12 juta, ini 10 juta. Dan antum harus mengembalikan kepada anak berapa? 12 juta secara kredit. Motornya kembali lagi Abu Salman. Tapi anak harus mengembalikan uang yang tadinya 10 juta menjadi 12. Nah, 2 juta ini yang dikatakan riba. Sedangkan jual beli tidak terjadi karena apa? Barang kembali lagi jauh. Itu yang dinamakan inah. Yang ini merupakan salah satu tipu daya untuk keluar dari riba, untuk melakukan riba tapi seolah-olah jual beli. Dan jangan sekali mata Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan akal-akalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Bagaimana seorang menipu Allah Subhanahu wa taala? Kata salah seorang ulama, kalau seandainya dia melakukan riba dengan terang-terangan, tentu itu lebih gentle jemaah dibandingkan dia berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan riba yang benar-benar terjadi di zaman sekarang? Berapa banyak dari kaum muslimin melakukan riba jamaah? Bahkan bukan dengan cara hilah lagi. Mereka dengan bangganya melakukan riba. Dan mereka merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang belum biasa. Padahal kita ketahui tentang dosanya
riba sebagaimana pada kajian Selasa. Setiap malam Rabu kita membahas tentang riba jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu penyakit yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kaum muslimin. Dan kita harus meyakini jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hal tersebut adalah hal yang terlarang. Bai'ul inah merupakan terlarang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti tentang perbuatan ini. Rasul sallallahu fi hadzal hadits dzakara bai'al inah kama dzakarna fi matla'il kalam ala sabili tamthil la asal bit tahdid. Fayushiru ila anna kulla haramin yartakibul muslim mustahilan lahu bi tariqatin ma min turuqit ta'wil fa hadha min nata'ijihi an yudhillahu Allah azza wa jalla wa yudhillu bisababihi al muslimin idza fasha fihim wa sya'a. Dari hadis bai'ul inah ini sebagaimana kami sebutkan di awal, ini merupakan salah satu contoh saja, bukan salah satu pembatasan. Nyata tidak hanya riba yang dilakukan oleh kaum muslimin, banyak jadi kaum muslimin yang membungkus sesuatu yang haram seolah-olah menjadi halal, yang membuat Allah Subhanahu wa taala menghinakan kaum muslimin. Apalagi kalau kaum muslimin melakukannya dengan cara yang masif. Itu yang pertama. Tsumma dzakara an-naw' ats-tsani min al-asya' allati yashtariku an-nas kullahum fi ma'rifati mukhalafatiha li syari'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jenis yang kedua. Yaitu apa? Insyaghaltum bisa'i wara'a khitamid dunya. Kalian terlalu sibuk untuk mencari dunia ini. Wa tahsilur rizqi bismi anna Allah azza wa jalla amarna bisa'i wara'a rizq fayubalighul muslimina fi sabili dzalik. Dengan alasannya kita harus mencari rizki hingga kaum muslimin berlebihan terlampau bekerja keras untuk meraihnya. Wa yansawna ma faradallahu alaihi minal fara'id, hingga akhirnya mereka melupakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Wa yaltahuna bisa'i wara'az zara'i wad-dara'i wa ma syabaha dzalika minal makasib fayansihim dzalika ma faradallahu alaihi minal wajibat. Wa dzakara ala sabil mithal al-jihad fi sabilillah. Saat kaum muslimin terlena dengan dunia ini, terlalu berlebihan dari mencari dunia hingga dia meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, di antaranya adalah apa? Salat 5 waktu jam. Sebagian dari kaum muslimin karena ingin mendapatkan sebagian dari dunia ini, akhirnya melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat di waktu subuh tidak sempat. Kenapa? Karena mengejar transportasi jamaah agar tidak terlambat masuk kerja. Bila waktu zuhur, alasannya apa? Masih sibuk dengan kerjaannya. Asar waktunya pulang, udah kecapean. Maghrib di jalan ya. Isya udah nyampe di rumah, ya Allah udah ngantuk segala macam. Sampai akhirnya sholat kalau sempat aja, kalau nggak sempat ya nggak sholat. Sehari 1 kali, atau kadang 2 kali, atau 3 kali. Karena hanya ingin mendapatkan sedikit dari dunia ini. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara permisalan yang ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah jihad. Dan jihad, kata para ulama, memasukkan mata Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya jihad al-kitab. Karena dalam ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidhum bihi jihadan kabira" dalam surah Al-Furqan. Dan saat itu jihad al-qital belum diwajibkan, karena para ulama sepakat surat Al-Furqan itu diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Maka maksudnya di sini yang dimaksud al-jihad juga adalah menuntut ilmu dan menyampaikan kebenaran.
Berapa banyak dari kaum muslimin sekarang yang mereka tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan ilmu agama. Salatnya mereka tidak perhatikan, taharahnya tidak diperhatikan. Bagaimana membayar zakat hingga setiap tahun terus menahan zakat. Bagaimana dengan berpuasa, cara berpuasa yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka taat. Apalagi masalah haji, yang penting ikut ustadznya ya. Taunya ustadznya enggak tahu apa yang disampaikan, apakah sesuai dengan Rasulullah SAW atau tidak, yang penting ikut ustaz. Tapi giliran masalah dunia enggak, anak pokoknya mau ngambil sendiri, ustadznya nanti dulu di belakang. Anak duluan yang ngambil. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sabda Nabi SAW apa? Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kehinaan. Hadzal hadits min a'lamin nubuwah kama tarawun faqad tahaqqaqa fina hadza dzul kama huwa musyahadatun min al-asaf fa yajibu alaina an na'khudha al-ilaja min hadzal hadits ba'da an wasafa al-marad. Hadis ini merupakan salah satu tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW karena kita menyaksikannya dengan mata kepala kita sendiri. Kehinaan di mana-mana kaum muslimin. Tidak diberikan kemuliaan. Bahkan tidak hanya dihinakan, dibantai, dimombardir. Sampai sekarang apa yang terjadi di negeri Palestina, walaupun katanya sekarang sedang gencatan senjata. Ma'al asaf, ini merupakan sesuatu yang sangat disayangkan. Fayajibu alaina an na'khudal ilaj, maka wajib bagi kita untuk mengambil obat, mengambil jalan keluar dari kehinaan ini, dari hadis ini. Wa ma sayasmuru hadzal marad min dzul faqad tamassakna bil adwa wa addat bina ila al marad ala wa huwa dzul fa alaina idzan an na'uda ila tatbiqid dawa alladhi wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarraha bi annahu idza raja'na ilaihi rafa Allahu azza wa jalla an hadzal dzul. Dan dua obat ini bisa terobati dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita benar-benar menerapkannya. Itu apa? Kembali kepada agama ini. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali mempelajari agama ini dan menerapkan. Fa yadununa anna ruju'a ila din amalun sahal. Amma anna ruju' ila din yahtaj ila hazin aktaf wa dzalika li annana jami'an na'lamu anna hadzal din qad usiba bi muhawalatin katsirah li taghyir haqa'iqin katsiratin minhu wa istata'a ba'dhum an yasila ila misli hadzal taghyir ay tahrif fa ba'du hadzal ta'bir ma'rufun ada katsir minan nas wa ba'duhu laysa kadzalik bal 'alal aks min dzalika inda jamaahirin nas wa hunaka masail ba'duha i'tiqadiyyah wa ba'duha far'iyyah fiqhiyah yadunnuna annaha minad din wa hiya laysa minad din fi syai'. Beliau rahimahullahu taala, Faidununa, mereka menyangka kembali kepada agama ini adalah perkara yang mudah. Padahal kata beliau membutuhkan usaha, membutuhkan pengorbanan. Karena sebagian dari mereka ketika kembali kepada agamanya ternyata mereka telah salah langkah. Mereka ingin melakukan perubahan, padahal apa yang mereka lakukan justru bukan perubahan, tapi malah menyelisihi apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di antara mereka ada yang terjerumus dalam perselisihan dalam masalah akidah, penyelisihan kepada dalil, dan sebagian mereka dalam masalah fikihnya. Yadunnu annaha minad din, mereka menyangka ini bagian dari agama. Wa hiya laysat minad dini fi syai', padahal ini bukan sama sekali dari agama yang mulia ini. Wal mithalu sabiq laisa min nabi ba'idin wa huwa al-illatul ula allati dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits bi qawlihi idza tabayatum bil ina
Fabil ina hadza laysa musallaman bihi inda jami'in nas aw ma'rufan annahu haram bal la yazalu katsir minal ulama fi ba'd bilad islamiyyah allati narju an takuna maqalul islam wa bi'idatan an takuna muta'athiran biha ta'athar bihi biladul islam al-ukhra. Dan di antara yang menjadi perhatian ya ketika Nabi SAW menyebutkan bai'ul ina, karena sebagian kaum muslimin menyangka bai'ul ina ini diperbolehkan, bahkan di antara negara Muslim mengatakan ini sesuatu yang halal, di mana haramnya? Di mana keharamannya? Padahal ini merupakan salah satu hilah, salah satu tipu daya untuk melakukan riba terselubung dengan jual beli. Padahal jelas sekali bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan riba, tapi banyak sekali kaum muslimin yang tidak mengerti tentang hal tersebut. Yang menunjukkan jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, ternyata kembali kepada agama ini bukan sesuatu yang mudah. Harus perlu perjuangan. Maka kata beliau, "Hina dzalika aqulu kaifa yarji'ul muslimuna ila dinihim wa huwa al-iladul ladzi nasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fil hadits hatta tarji'u ila dinikum." Idzan al-ilaj al-wahid huwa ruju' ila din. Lakin hadha ad-din kama ya'lamul jami' wa bi khasatil mutafaqqihin minhum mukhtalafun fihi ashaddul ikhtilaf. Wa laysa hadha al-ikhtilaf kama yadhunnu katsirun minal kuttabi wal ulama mahsuran fi masail far'iyyah qalila kama yaqulun bal hadha al-khilaf yata'adda ila masail i'tiqadiyyah. Beliau satu cara untuk menyembuhkannya adalah kembali kepada agama. Tapi agamanya yang seperti apa? Karena sampai sekarang kita melihat perselisihan dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jamaah. Masalah akidah, apalagi masalah agama yang seperti apa? Bahkan di antara mereka ada yang menyangka bahwa akidah ini adalah akidah Islam, ternyata diambil dari akidah filsuf dari Yunani. Dari filsafat Yunani. Atau agama ini dianggap agama padahal ini adalah pemikiran manusia. Yang ana yakini sampai sekarang jamaah sekalian bahwasanya Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan berasal dari Ahlussunnah. Walaupun sebagiannya mereka sesuai dengan Ahlussunnah. Namun beberapa poin dalam masalah akidah mereka tidak sepakat dengan Ahlussunnah. Bahkan berseberangan. Tapi sebagian kaum muslimin menganggap bahwa kelompok tersebut itu adalah agama yang harus diyakini dan diamalkan. Itu dari sisi kelompok tersebut. Bagaimana dengan kelompok yang lain yang tentu lebih menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Terus bagaimana jawaban agama yang seharusnya kita kembali kepadanya? Idzalika fa ana ara an ay islahin yajibu an yakuna bihi du'a ila al-islam wa an-nashidun al-iqamati dawlati al-islam ikhlas huwa an yaudu ila an yufahimu awalan anfusahum wa yufahimul ummata thaniyan ad-dinul ladzi jaa'a bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam wa dzalika la sabila ilaihi fi ma ataqidu ittifaqan baina jamil fuqaha bi annahu la sabila ila ruju' ila fahmi din ala haqiqah illa bidirasatil kitabi was sunnah. Bahwa agama yang benar-benar agama yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berusaha untuk memberikan kefahaman kepada diri kita dan juga memberikan kepada umat tentang bahwasanya agama yang benar-benar murni adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala, bahwasanya agama yang harus kita kembali kepadanya adalah agama yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita kembali kepadanya. Karena ini adalah agama yang
murni yang bersumber dari dalil yang syar'i, dari nas-nas yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh rahimahullahu taala, tapi harus dilakukan yang pertama sebelum kita memberikan fahaman kepada diri kita dan juga kepada kaum muslimin secara umum adalah kita membersihkan diri kita dengan yang namanya at-tasfiyah. Tasfiyah artinya pemurnian. Pemurnian di dalam agama ini. Karena sudah sangat jauh sekali jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala jarak antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Sudah 1400 tahun lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini dan agamanya telah tersebar, namun sekarang banyak tercampur dengan hal-hal yang bukan berasal dari agama ini. Maka di sini perlu adanya penyucian, pembersihan. Perlu adanya at-tasfiyah. Membuat agama ini kembali murni sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak kita mengetahui jamaah sekalian, ternyata banyak sekali dari hal-hal dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, ternyata di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabat mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak mengenalnya. Karena jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk banyak sekali pemikiran, banyak sekali pengotoran yang dianggap agama padahal bukan dari agama. Maka butuh di sini yang namanya at-tasfiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah dialah yang telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada kalian ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dan tasfiyah ini atau tazkiyah ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama, menyucikan diri mereka dari dosa besar yang paling besar, yaitu apa? Kesyirikan. Seorang muslim harus benar-benar mengetahui kesyirikan dan juga jenisnya agar bisa membersihkan hatinya dari kesyirikan. Entah syirik yang besar ataupun syirik kecil. Karena sebagian kaum muslimin mereka tidak mengerti bahwasanya hal tersebut adalah kesyirikan. Datang ke kuburan kemudian minta ke penghuni kubur, itu merupakan kesyirikan. Kemudian di antara mereka juga ada yang menyembelih. Sembelihan kemudian diperuntukkan kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada katanya penguasa gunung misalnya, atau penguasa tanah yang mau dibangun gedung misalnya, atau kepada penguasa lautan katanya. Ini merupakan bentuk atau istighatsah misalnya. Minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka datang ke para tidak normal jamaah, kepada para dukun. Ini merupakan bentuk-bentuk kesyirikan yang seharusnya kaum muslimin menjauhkan.
Atau di antara mereka percaya kepada ramalan coba. Pada ramalan bintang misalnya. Pada zodiak dan yang semacamnya. Atau percaya kepada perkataan dukun misalnya jamaah. Tentang perkara yang akan datang dari masalah yang gaib. Banyak dari kaum muslimin yang tidak paham tentang masalah ini hingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Atau dalam syirik kecil misalnya bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada perkataan mereka sumpah pocong misalnya, atau sumpah demi apapun katanya. Pernah dengar kan? Ada bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala merupakan kesyirikan. Atau bahkan datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah haji ke kota Madinah, di kota Madinah melakukan kesyirikan. Ini merupakan perkara yang sangat penting yang harus kaum muslimin disucikan, dibersihkan dari keyakinan yang buruk. Sama dalam masalah tauhid. Itu dalam masalah tauhid uluhiyah, dalam tauhid asma wa sifat, masyaallah. Di antara kaum muslimin yang tidak mau meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ini pendapat dari kelompok Asy'ariyah yang mengatakan tidak boleh Allah Subhanahu wa taala ditunjuk di atas. Dan tidak boleh kita katakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas, di bawah, kanan, kiri. Nah, keyakinan tersebut mereka menyangka mereka berada di atas agama ini. Dan mereka tidak mau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya tangan, Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Allah Subhanahu wa taala punya kaki. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Ada yang menerjemahkan bersemayam. Dengan anggapan bahwa itu semua akan menganggap Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tubuh. Yang tubuh tersebut akhirnya disamakan dengan manusia, hingga kita tidak boleh meyakini hal tersebut. Ada jelas sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an 7 tempat, Ar-Rahman wal 'arsy istawa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit bukan hanya 7 dalil. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyahnya berapa? 1000 bahkan 2000. 2000 ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Itu juga seorang ketika bertanya di mana Allah Subhanahu wa taala enggak boleh katanya. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada salah seorang budak wanita. Aina Allah? Nah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka sang wanita ini mengatakan fis sama. Kemudian Nabi SAW mengatakan tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah karena sungguhnya dia orang yang Bagaimana seorang dilarang untuk menanyakan Allah Subhanahu wa taala di mana, sedangkan Nabi SAW bertanya kepada wanita tersebut. Dan belum banyak sekali penyimpangan jamaah sekali yang tidak bisa kita jabarkan satu persatu. Ini dalam masalah akidah, keyakinan. Kemudian yang kedua dalam masalah bid'ah. Hal yang ditambah inovasi yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalam agama ini. Padahal Nabi SAW sudah mewanti-wanti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Alhamdulillah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Imam Tirmidzi, kemudian Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Ahmad. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru. Dan setiap perkara baru adalah kebid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Yang mengatakan siapa? Bukan aku. Silakan dicek hadisnya. Nabi SAW mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Karena Nabi SAW mengatakan dengan lafaz kullu.
Dan kullu dalam bahasa Arab maknanya semua tanpa terkecuali. Tapi ada sebagian kaum muslim mengatakan bid'ah hasanah. Dan Nabi SAW sudah mewanti-wanti hal tersebut. Iyyakum dalam bahasa Arab, iyyakum artinya apa? Hati-hati kalian. Dan sudah berapa banyak perkara-perkara baru dalam agama ini yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang mereka anggap itu berada dalam agama, padahal bukan sama sekali dari agama ini. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaidah yang penting ya, bahwasanya sesuatu yang diperingatkan oleh Nabi SAW kepada umat ini itu merupakan sesuatu yang pasti akan dilakukan oleh umat ini. Makanya Nabi SAW sangat memperhatikan. Nah, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ternyata terjadi. Sebagian dari kaum muslimin melakukannya, bahkan membela jamaah, padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Nah, kita dengar ada terlebih dahulu yang masukkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini bagaimana kaum muslimin bisa menjauhinya? Tidak ada cara lain kecuali mereka harus belajar.
Mereka harus mengetahui apa itu syirik dan apa itu tauhid. Dan mereka juga harus mengetahui apa itu bid'ah. Dan bagaimana agar seorang tidak terjerumus ke dalam bid'ah. Karena kalau seorang muslim tidak belajar tentang masalah ini, mereka tidak bisa menjauhinya, bahkan menganggapnya itu bagian dari agama. Maka cara diantara agar kaum muslimin mentazkiyah dirinya adalah dia hadir di majlis ilmu. Dan dengan hadir di majlis ilmu, dia akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kalau kaum muslimin tidak belajar, bagaimana dia bisa membedakan? Bagaimana dia bisa memotivasi dirinya untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah? Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada diri anda dan juga kepada jamaah sekalian, ayo kita belajar. Ayo kita sama-sama belajar. Anda dan antum sama-sama belajar. Hari Senin juga ada daurah kembali ya Asatidah dengan Ustaz Firanda hafizallahu taala membahas tentang pemikiran Asy'ariyah. Kita sama-sama belajar jamaah sekali. Dan kita tidak akan berhenti belajar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Minal mihbar ilal makbar." Dari mulai kita mengetahui cara membaca dan menulis sampai kita ke kuburan kita, itu baru kita selesai belajar. Dan yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Karena tidak semua ilmu bermanfaat. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu yang akan bermanfaat bagi seorang yang akan berusaha memutihkan, membersihkan, mentasfiyah dirinya dari masalah kesyirikan, kemudian masalah kebid'ahan, dan yang ketiga tambahkan jamaah tazkiyah dari kemaksiatan. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tentu semua manusia terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa. Karena kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat. Dan sebisa mungkin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan hati kita bersihkan diri kita dari kemaksiatan dan dosa, terutama dari dosa-dosa besar. Maka penting juga kaum muslimin mengetahui dosa-dosa besar agar seorang bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karim." Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ir," jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, ma tunhauna an, yang kalian dilarang untuk melakukan, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Dan ketika seorang terjatuh ke dalam dosa besar, jamaah sekalian, masih ada kesempatan untuk bertaubat selama matahari belum terbit dari barat atau nyawa berada di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya dan menghapuskan dosa-dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubata ibadahu ma lam yughargir." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorok. La tanqati taubatu hatta tagrubu hatta tulu syamsu min maghribiyah. Tidak akan terputus kesempatan untuk taubat sampai matahari terbit dari barat. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seorang terjerumus ke dalam dosa besar, masih ada kesempatan dia untuk bertaubat. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melakukan perbuatan baik ya, sebagai pengganti dari perbuatan buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dan kita senantiasa basahi diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah banyak meminta ampun. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfiru li rabbikum fa inni astaghfirullah fi kulli yaumi atamarrah." Mintalah ampun kepada Rabb kalian. Sungguh aku setiap harinya meminta ampun kepada Rabbku 100 kali jam. Dan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan siapa kita? Maka perlu kita menyucikan diri kita dengan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Kita hadiri majelis ilmu agar dengan itu hati kita menjadi bersih. Agar dengan itu hati kita kembali putih. Karena dalam hadis juga disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang itu mendekati fitnah kemudian masuk ke dalamnya, nukitat fihi nuktatun sauda, Allah akan berikan kepada hatinya titik hitam. Wa idza anaba wastaghfara thuqila qalbuhu, ketika dia kembali kepada Allah, meminta ampun kepadanya, wa tab dan bertaubat, Allah kembali putihkan hati. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, inilah yang penting, tazkiyah. Seorang ketika sudah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, hendaknya juga dia bersihkan hatinya. Kalau dia sudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kebid'ahan, maka dia juga berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, jamaah, yang besar maupun yang kecil. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan hati. Allah Subhanahu wa taala akan lunakkan hatinya, jemaah. Jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Kapankah datang kepada orang-orang yang beriman untuk mereka khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan sholat jamaah, hatinya khusyuk, benar-benar dia menghayati apa yang dibaca dalam zikir, apa yang dibaca oleh imam dari Al-Quran. Wa ma nazala minal haq, dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan. Dia tunduk kepada kebenaran. Saya mengetahui di depan saya kebenaran, maka saya tunduk. Saya tundukkan diri saya tundukkan hawa nafsu saya. Saya tundukkan untuk berusaha mematuhi apa yang ada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, fatala alaihimul aman faqasat qulub, kemudian hati mereka menjadi keras. Jangan sampai jamaah sekalian ketika kita sudah mengenal sunnah Nabi SAW, ketika kita sudah beristiqamah di atas sunnah, kita hatinya menjadi keras. Terlampau banyak maksiat, terlampau banyak melakukan dosa, lupa untuk bertaubat, lupa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diacuhkan, majelis ilmu ditinggalkan,
lidahnya keluh untuk mengucapkan istighfar, jemaah. Justru malah ghibah, namimah yang dilakukan, yang dikatakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati kita? Sudah berapa kali kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa yang kita lakukan, jemaah. Pernah saat dulu pas pertama-tama kenal sunnah, habis itu tidak pernah lagi. Padahal hati merupakan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sungguhnya di dalam anggota tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau seandainya segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Dan kalau seandainya segumpal daging tersebut buruk, maka akan buruk semua anggota tubuh. Dan segumpal daging itu adalah hati. Fa Allah ya jamaah tentang hati kita. Bersihkan hati kita, jamaah, dari hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Berusaha untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ketaatan. Karena dengan banyaknya ketaatan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hati yang bersih. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yanfa'u malun wala banun. Di hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan juga anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufiknya untuk mentazkiyah diri kita, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.